Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Ini akan bahas soal CSN 2021. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Sumardia. Kita akan bahas soal 10 soal satu hari. Nah, sebelumnya aku mengucapkan selamat buat teman-teman yang udah lulus seleksi pemberkasan atau seleksi administrasi ini. Semangat, tetap belajar untuk mempersiapkan stamina dan tenaga di peperangan SKD. Nah, buat teman-teman yang belum lulus, jangan berkecil hati. Jadikan ini pelajaran buat teman-teman untuk mengikuti seleksi CASN di tahun berikutnya ya. Nah, oke teman-teman, aku akan bahas mengenai 10 soal mengenai tes karakteristik pribadi. Nah, sesuai dengan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, ada beberapa perbedaan di antara tes karakteristik pribadi tahun ini dengan tahun 2019 dan 2018. Itu bisa dilihat dari materi yang ada. Itu mengenai kalau di tahun ini itu ada terdiri dari pelayanan publik, sosial budaya, jejaring kerja atau kemitraan, kemudian profesionalisme, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi, serta tambahannya itu 10 soal mengenai anti radikalisme. Itu yang membedakan dengan tahun sebelumnya. Cuman di video kali ini aku belum masukkan mengenai anti radikalisme. Kemudian aku mau kasih tips mengenai tes karakteristik pribadi. Ini dari pengalaman aku pribadi. Soal-soal TKP itu adalah soal-soal yang pilihannya itu memiliki poin tiap pilihan ganda yang disediakan. Nah, di situ kita harus mencari nilai yang tertinggi. Artinya jawaban yang paling benar dari jawaban yang sudah benar yang tertera di dalam soal. Nah, tipsnya teman-teman di sini harus memahami bahwa sebenarnya bukan apa yang terbaik menurut kita dari soal TKP tersebut, tapi soal-soal TKP itu cara menjawabnya adalah dengan cara mencari key point dan kemudian kita sesuaikan ini permintaan soalnya seperti apa. Dengan begitu teman-teman bisa tahu yang mana yang benar menurut soal, bukan menurut teman-teman. Jadi tolong digarisbawahi hal ini. Oke? Oke, kita masuk aja langsung ke soal nomor 1. Menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah A. Melihat skala prioritas kepentingan, B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan, D. Kebaikan, E. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Nah, dari sini kita mulai bahas soal aja. Teman-teman save dulu jawaban dari teman-teman sendiri ya. Oke, kita langsung bahas soal. Di sini soalnya itu dia menanyakan mengenai kepentingan umum. Kalau kepentingan umum, ini berarti lebih mengarah ke pelayanan publik. Nah, kalau pelayanan publik, teman-teman harus ingat, itu yang memberi manfaat ke orang banyak. Jawabannya yang seperti itu yang paling tepat. Nah, kita lihat ABC yang tersedia. A. Melihat skala prioritas kepentingan. B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Ini jelas kurang tepat ya yang B. Yang C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Yang D. Kebaikan, yang E. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Karena di sini yang dimintanya kepentingan umum, berarti yang berguna untuk orang banyak itu yang mana? Kalau skala prioritas kepentingan bisa, tapi di dalam soal ini yang paling penting itu adalah membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Artinya ini melibatkan orang banyak, bukan hanya kepentingan diri sendiri saja, seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah C. Kalau A itu prioritas kepentingan itu kan itu lebih ke manajemen ke dirinya, ke individu. Kalau kebaikan terlalu umum. Kalau perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini kan jatuhnya ke individu. Jadi dari ABC yang tersedia itu yang paling tepat, yang bermanfaat untuk orang banyak, itu jawabannya adalah C. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tawaran beasiswa begitu banyak. Namun, pasangan Anda tidak mengizinkan Anda untuk mengambil beasiswa dengan alasan Anda tidak bisa fokus pada pekerjaan dan keluarga. Maka Anda akan A. Marah pada keadaan, B. Memakluminya, C. Meminta pasangan untuk mempertimbangkannya, D. Keluar dari pekerjaan, E. Sedih.
Jawaban teman-teman di save sendiri dan nanti teman-teman bisa bandingkan dengan apa yang jawaban yang ada. Oke. Di sini kita cari key pointnya. Keyword. Tawaran beasiswa begitu banyak. Namun, pasangan Anda tidak mengizinkan Anda dengan alasan Anda tidak fokus. Anda tidak bisa fokus pada pekerjaan dan keluarga. Maka Anda akan, di sini jelas bahwa yang dimintanya itu adalah langkah awal. Maksudnya yang dimintanya itu adalah yang mana yang paling tepat dengan clue yang ada di soal. Kalau pilihan A, marah pada keadaan, ini bukan win-win solusi dari pernyataan soal yang ada. Memakluminya, kita pending dulu. Yang C, meminta pasangan untuk mempertimbangkannya, kita pending, bisa jadi ya, bisa juga tidak. Keluar dari pekerjaan, ini bukan win-win solution. Kemudian sedih, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang mendekati itu adalah jawaban yang B, memakluminya, dan yang C, meminta pasangan untuk mempertimbangkannya. Sekarang kita teliti lagi di soal. Kalau kita jawab meminta pasangan untuk mempertimbangkannya, di sini kita sudah tahu jawaban dari pasangan kita. Kenapa dia tidak mengizinkan kita untuk mengambil beasiswa tersebut? Karena memang pasangan itu kan orang yang terdekat dengan kita. Berarti dia sudah tahu bahwa kita memang tipikal orang yang tidak bisa fokus. Di sini sudah dengan jelas dinyatakan bahwa kita tidak bisa fokus. Berarti meminta pasangan untuk mempertimbangkannya ini kurang tepat. Ini poinnya 4. Jawaban yang tepat itu dengan memakluminya. Jadi teman-teman harus memprioritaskan yang mana yang lebih penting. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Tiba-tiba pimpinan Anda menelpon dan Anda kesulitan untuk menjawab panggilan tersebut. Maka sikap Anda adalah A, marah pada orang yang ada di dekat Anda. B, menggerutu. C, biasa saja. D, turun dari kendaraan umum. Dan E, bersabar. Kita lihat di sini soalnya. Anda berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Kemudian pimpinan Anda menelpon. Anda punya kesulitan untuk menjawab panggilannya. Maka sikap Anda dari soal ini bisa kita lihat bahwa si pembuat soal ingin melihat kemampuan mengendalikan diri dari Anda. Dengan banyaknya masalah yang ada, si pembuat soal ini ingin melihat kemampuan mengendalikan diri Anda. Kan diri. Maka pilihan yang tepat adalah pilihan A, marah pada orang yang ada di dekat Anda. Ini bukanlah jawaban yang diinginkan oleh si pembuat soal. Menggerutu juga kurang tepat. Biasa saja, kita pending. Turun dari kendaraan umum, ini juga kurang tepat. Bersabar. Karena dia mau melihat pengendalian diri, maka di antara biasa saja dan bersabar, poin yang paling tinggi itu adalah bersabar. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ketika hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba motor yang Anda parkirkan di depan rumah hilang. Sikap Anda: A, melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan. B, meminta kerabat dan para tetangga untuk mencarinya. C, membiarkan polisi yang mengurusnya. D, tetap berangkat ke kantor karena itu lebih penting. E, berangkat ke kantor dengan pikiran tak karuan. Kita lihat di sini ada 2 kasus. Pertama, kita hendak berangkat ke kantor. Ternyata motor yang kita punya hilang. Maka kita cari jawaban yang bentuknya prosedur. Artinya jawaban yang memiliki win-win solusi. Solusi yang paling bagus dari semua pilihan yang ada. Yang A, melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan. Yang B, meminta kerabat dan para tetangga untuk mencarinya. Kita minta kerabat dan para tetangga untuk mencarinya, sedangkan kita tidak ada tindakan. Berarti ini kurang tepat. Membiarkan polisi yang mengurusnya.
Ini juga kurang tepat. Tetap berangkat ke kantor karena itu lebih penting. Ya. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita berangkat ke kantor, benda kita hilang. Mustahil kita tidak memikirkan hal tersebut. Jadi ini kurang tepat. Yang E, berangkat ke kantor dengan pikiran tak karuan. Ini juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, karena dia secara terprosedur. Kita melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan kalau kita juga mengalami kehilangan sepeda motor, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Slogan menarik yang akan Anda kenakan pada produk baru Anda adalah. Nah, sebenarnya ini yang dimintanya mengenai kreativitas dan inovasi ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam menjawab soal. Yang A, cepat dan tidak bikin ribet. B, murah dan berkualitas. C, ramah, cepat dan tanggap. D, mudah dan cepat. E, lengkap dan murah. Di sini yang ditanya adalah slogan. Slogan yang akan Anda kenakan pada produk baru Anda. Berarti ini memang kreativitas. Kreatif dan inovasi. Kita lihat, cepat dan tidak bikin ribet. Yang B, murah dan berkualitas. Yang C, ramah, cepat dan tanggap. Yang D, mudah dan cepat. Yang E, lengkap dan murah. Di antara pilihan ini untuk sebuah produk baru atau brand baru punya Anda, yang paling efisien itu jawabannya adalah murah dan berkualitas. Orang akan melirik produk Anda jika produk Anda murah dan berkualitas. Karena di sini ada kualitas yang menjamin produk Anda itu bagus. Lanjut soal nomor 6. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara kursus bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, maka sebagai panitia kegiatan tersebut Anda akan A, menyelenggarakan kursus di hari libur. B, menyelenggarakan kursus pada jam istirahat. Yang C, menyelenggarakan kursus setelah jam kantor selesai. Yang D, menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Yang E, meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilaksanakan. Dari soal ini sudah nampak bahwa target sasaran dari kursus bahasa asing itu adalah semua pegawai di kantor untuk meningkatkan kemampuan SDM. Dan posisinya Anda adalah panitia. 3 kata kunci yang tersedia di dalam soal. Maka jawaban yang paling tepat adalah menyelenggarakan kursus di hari libur. Sebenarnya bisa saja, tapi nanti kita lihat jawaban yang paling efisien di antara yang tersedia. Yang B, menyelenggarakan kursus pada jam istirahat. Ini kurang efisien. Karena jam istirahat itu adalah jam seseorang itu untuk merefleksikan otak. Apakah dia harus makan siang, apakah dia harus sholat, atau dia harus bermeditasi untuk menenangkan dirinya karena sudah terforsir bekerja. Jadi itu bukan pilihan yang tepat. Kemudian menyelenggarakan kursus setelah jam kantor selesai. Ini juga tidak semua pegawai bisa melakukannya. Karena setiap pegawai itu punya kehidupan pribadi setelah kehidupan kerjanya. Kemudian yang D, menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Yang E, meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilaksanakan. Ini juga kurang tepat. Apalagi menyelenggarakan kursus di hari libur, ini juga kurang tepat. Karena di sini sudah ada pilihan yang lebih bagus, menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Artinya bisa dibuat gelombang-gelombangnya supaya tidak mengganggu kinerja yang lainnya, seperti itu. Itu jawaban soal nomor 6. Next, kita ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seseorang yang
A. Inovatif dan kreatif. B. Dapat memutuskan sendiri dan realistis. C. Disiplin dan penurut. D. Percaya diri dan mandiri. E. Mampu beradaptasi dan ramah. Nah, untuk melihat hubungan sosial budaya, maka jawaban yang tepat itu adalah mampu beradaptasi dan ramah. Kenapa? Karena untuk di sini cluenya di dalam soal ini, cluenya adalah rekan-rekan kerja saya. Jadi pandangannya saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik. Jadi kalau untuk hubungan sosial itu lebih tepat mampu beradaptasi dan ramah. Kalau inovatif dan kreatif itu juga, tapi karena ini berhubungan dengan hubungan sosial rekan-rekan kerjanya, maka yang paling tepat itu mampu beradaptasi dan ramah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah kondisi yang A. Menghasilkan pendapatan tambahan bagi saya. B. Menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya. C. Memberikan kemungkinan promosi jabatan bagi saya. Yang D. Memberi kesempatan pada saya untuk beraktualisasi diri. Yang E. Memotivasi saya untuk bekerja lebih giat. Ini di soal yang dimintanya adalah kondisi kerja yang paling saya harapkan. Kita cari jawaban yang paling tepat. Menghasilkan pendapatan tambahan bagi saya, menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya, memberikan kemungkinan promosi jabatan bagi saya, memberikan kesempatan pada saya untuk beraktualisasi diri, memotivasi saya untuk bekerja lebih giat. Dari pilihan yang ada, yang paling diharapkan oleh soal itu adalah yang D. Karena memberikan kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri. Artinya untuk kita berkembang. Itu yang diharapkan oleh soal. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Di sini, pimpinan kantor menggelar rapat kerja untuk penyusunan rencana kerja tahun depan. Jadi respon saya adalah yang paling tepat itu jawabannya adalah A. Kalau yang B tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan, ini tidak tepat. Kemudian yang C akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Berarti kalau diminta saja, kalau tidak diminta tidak diberikan. Kemudian mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi. Artinya, dia mungkin akan mengajukan ide, tapi dia lihat juga situasi dan kondisinya. Ini kurang. Yang E ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa. Kita tidak boleh, di dalam soal ini kita tidak boleh ragu-ragu, apalagi kecewa sebelum berperang. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Jika Anda diminta menaikkan harga barang supaya dapat membeli beberapa peralatan kantor yang sangat dibutuhkan, tetapi belum diajukan dalam rencana anggaran belanja tahun ini, Anda akan A.
mencantumkan harga barang sesuai dengan ketentuan dan mengusulkan dana tambahan untuk membeli keperluan kantor yang diperlukan tetapi belum dianggarkan. B. Mencantumkan harga barang sesuai dengan ketentuan dan mengusulkan anggaran pembelian peralatan kantor yang belum terpenuhi di LAB tahun depan. C. Melakukan apa yang diminta demi kepentingan instansi dan kelancaran tugas, bukan untuk kepentingan pribadi. D. Menolak tawaran untuk menaikkan harga barang kalau nantinya tidak memberikan keuntungan. E. Meminta perintah secara tertulis pejabat yang meminta sebelum Anda menaikkan harga barang tersebut. Mengenai rencana anggaran belanja, hati-hati dengan gratifikasi. Nah, di sini sudah jelas bahwa rancangan anggaran belanjanya itu belum diajukan, tapi dia dibutuhkan. Maka tindakan yang paling tepat itu seperti apa? Mencantumkan harga barang sesuai dengan ketentuan dan mengusulkan dana tambahan untuk membeli keperluan kantor yang diperlukan tetapi belum dianggarkan. Ini kurang tepat. Mencantumkan harga barang sesuai dengan ketentuan dan mengusulkan anggaran pembelian peralatan kantor yang belum terpenuhi di LAB tahun depan. Ini tepat. Melakukan apa yang diminta demi kepentingan instansi dan kelancaran tugas, bukan untuk kepentingan pribadi. Memang benar, tapi untuk rencana anggaran belanja ini kurang tepat. Karena bisa jatuhnya nanti kalau tidak hati-hati, bisa jatuhnya ke gratifikasi atau korupsi. Kemudian yang D, menolak tawaran untuk menaikkan harga barang kalau nantinya tidak memberikan keuntungan. Ini juga tidak boleh. Yang M, minta perintah secara tertulis pejabat yang minta sebelum Anda menaikkan harga barang tersebut. Ini juga tidak bisa. Karena kita bekerja dengan aturan yang ada, maka jawaban yang benar adalah B. Nah, terima kasih, selesai sudah 10 pembahasan soal dari soal TKP. Nah, teman-teman, jika ini bermanfaat, teman-teman bisa share. Jika ada kesalahan atau kritikan dan saran, teman-teman bisa komen. Jangan lupa di follow akun IG aku dengan nama Wusumardiah dan juga di subscribe. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semangat, belajar terus yang lebih giat. Insya Allah diiringi dengan doa, teman-teman bisa lulus YASN tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum.